warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang akan melakukan diskusi, yaitu saya sendiri sebagai moderator Ines Tamara dan rekan saya sebagai panelis 1 dan panelis 2, yaitu Mbak Syifa Maura dan juga Mbak Alifa. Tujuan dari diskusi kali ini adalah membahas masa depan kebijakan moneter di era digital dan adaptasi perbankan terhadap teknologi baru. Topik diskusi kali ini berkaitan dengan kebijakan moneter dan juga perbankan. Apa sih perbankan itu? Perbankan adalah semua aspek yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses operasionalnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, perbankan juga mencakup inovasi layanan seperti bank digital yang menawarkan fleksibilitas dan kemudahan bagi nasabah. Dan apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan mendengar pandangan dan juga pemikiran dari setiap panelis kita, yaitu Mbak Syifa dan Mbak Halifa, yang akan menyampaikan pandangan dan pemikiran dari mereka. Pada Mbak Syifa yang pertama, saya persilakan untuk memberikan pandangannya. Oke, mungkin langsung saja mengenai pandangan saya terhadap masa depan kebijakan moneter di era digital. Itu menunjukkan perlunya adaptasi signifikan dari bank sentral dan lembaga keuangan. Di era digital ini dengan kemudahan teknologi finansial, blockchain, dan mata uang kripto mengubah cara transaksi dan juga pengelolaan uang. Nah, kebijakan moneter harus seimbang antara mengatur inovasi dan mengurangi risiko seperti keamanan siber dan juga privasi data. Kerjasama lintas sektor antara pemerintah dan juga pelaku industri sangat penting untuk menciptakan regulasi yang responsif. Selain itu juga untuk peningkatan keterlibatan staf teknis dalam pengambilan keputusan itu akan membantu memahami implementasi inovasi. Yang pertama itu ada Bank Indonesia misalnya. Nah, Bank Indonesia itu telah menerapkan kebijakan yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering disingkat dengan UMKM. Nah, melalui program kredit usaha rakyat atau yang biasa disingkat dengan KUR, yang memberikan akses pembiayaan dan suku bunga rendah. Nah, secara keseluruhan, kebijakan moneter di era digital itu harus mampu menjaga stabilitas ekonomi sambil merangsang pertumbuhan melalui inovasi teknologi. Nah, ini mencakup pengembangan alat baru dalam kebijakan yang lebih responsif dan kolaborasi internasional untuk menghadapi tantangan global yang akan datang. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja pandangan saya mengenai kebijakan moneter di era digital. Kemudian panelis yang kedua akan menambahkan pandangan atau pemikiran. Kepada Mbak Halifah, saya persilakan untuk memberikan pemikirannya. Baik, saya akan melanjutkan pandangan terkait
kebijakan moneter dan perbankan. Masa depan kebijakan moneter di era digital memerlukan pemikiran yang mendalam mengenai adaptasi perbankan terhadap teknologi baru. Dengan kemajuan fintech dan munculnya mata uang digital, otoritas moneter harus menghadapi tantangan baru dan pengaturan dalam mengawasi sistem keuangan. Salah satu isu utama adalah perubahan dalam sistem pembayaran yang didorong oleh teknologi seperti blockchain yang dapat mengubah dinamika keuangan global dan mengaruhi stabilitas mata uang tradisional. Selain itu, perlindungan konsumen dan privasi data menjadi perhatian penting di tengah meningkatnya risiko keamanan cyber. Inklusi keuangan juga menjadi fokus di mana semua lapisan masyarakat harus memiliki akses yang adil terhadap layanan keuangan. Hal ini dapat dicapai melalui solusi inovatif seperti layanan berbasis teknologi mobile. Kedepan, kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting untuk menciptakan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, sehingga kebijakan moneter dapat tetap efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Baiklah, itu saja pemikiran dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Siva dan juga Mbak Alifah yang sudah memberikan pandangan dan juga pemikiran terkait kebijakan moneter dan perbankan. Kita lanjut nih berbagi pengalaman, mulai dari Mbak Siva dulu nih. Pengalaman apa aja sih yang pernah dilakukan terkait kebijakan moneter dan juga perbankan? Pada Mbak Siva, saya persilakan. Oke, mungkin langsung saja. Sebenarnya di sini saya mungkin belum pernah terjun langsung ya di dunia kerja, kayak mungkin pengalaman secara langsung. Tapi di sini saya tuh pernah membaca kayak sebuah artikel gitu, kayak artikel saya membaca itu ada banyak sekali. Nah, dari situ saya mendapatkan pengalaman mengenai kebijakan moneter di era digital. Nah, yang pertama itu ada implementasi fintech oleh bank. Nah, itu tuh bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah banyak bank di Indonesia itu mulai mengadopsi teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi lainnya. Nah, misalnya bank-bank besar itu bank-bank di Indonesia, bank-bank besar di Indonesia itu sudah banyak yang meluncurkan aplikasi mobile banking. Nah, mungkin tidak asing lagi ya yang namanya mobile banking itu sendiri yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan mudah. Nah, berarti mobile banking itu nanti akan mempermudah nasabah melakukan transaksi dengan mudah dan cepat. Nah, hal ini menciptakan pengalaman baru bagi nasabah dalam berinteraksi dengan layanan perbankan. Nah, yang kedua itu saya pernah membaca ada yang namanya kebijakan kredit usaha rakyat atau yang sering disingkat dengan KUR. Nah, Bank Indonesia itu meluncurkan program KUR untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering disingkat dengan UMKM. Nah, program ini memberikan akses pembiayaan dengan suku bunga yang rendah. Nah, mereka memberikan suku bunga yang rendah yang sangat relevan di era digital seperti saat ini. Nah, UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk pemasaran dan penjualan produk mereka dapat lebih mudah mendapatkan dukungan finansial, meningkatkan daya saing mereka di pasar. Nah, yang terakhir itu saya pernah membaca mengenai penggunaan data dan analitik. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, bank itu mulai memanfaatkan data besar dan analitik untuk memahami perilaku nasabah dan juga mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dengan adanya teknologi ini, para bank di Indonesia itu dapat menawarkan yang lebih personal dan responsif, meningkatkan kepuasan nasabah. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya terkait moneter dan perbankan. Dari beberapa jurnal yang pernah saya baca,
Di sini saya akan memberikan beberapa poin-poinnya. Yang pertama itu adalah kerjasama dengan startup vintage, di mana banyak bank melakukan kolaborasi dengan startup vintage untuk memperluas jangkauan layanan mereka. Kerjasama ini memungkinkan bank untuk memanfaatkan inovasi yang ditawarkan oleh vintage seperti sistem pembayaran digital dan pinjaman online, sehingga mempercepat transformasi digital dalam perbankan. Lalu yang kedua itu tantangan keamanan cyber. Di tengah adaptasi teknologi baru, bank juga menghadapi tantangan keamanan cyber yang meningkat. Pengalaman mengatasi serangan cyber dan melindungi data nasabah menjadi bagian penting dari kebijakan moneter yang harus dipertimbangkan oleh bank sentral dalam merumuskan regulasi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter di era digital tidak hanya tentang pengaturan jumlah uang beredar, tapi juga tentang bagaimana perbankan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Mungkin itu saja pengalaman dari saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih kepada Mbak Halifah, pengalamannya sangat menarik dan kita juga banyak belajar terkait kebijakan moneter dan juga perbankan. Lanjut nih, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada panelis kita, termasuk saya juga akan bertanya terkait kebijakan moneter dan juga perbankan. Langsung aja nih, pertanyaan pertama yang akan diberikan oleh Mbak Siva. Kita mulai pada Mbak Siva, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, saya ingin bertanya nih kepada moderator kita nih, kepada Mbak Ines. Saya itu ingin tahu kalau menurut Mbak Ines nih, apa sih dampak kenaikan suku bunga terhadap masyarakat? Kalau misal suku bunga kita naik tuh, apa sih dampak yang terjadi terhadap masyarakat nantinya? Mungkin itu sih. Baik, terima kasih pada Mbak Siva. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Langsung aja saya jawab ya. Oke. Tadi pertanyaannya apa dampak kenaikan suku bunga terhadap masyarakat? Iya. Tentu dampaknya sudah jelas ya. Kalau kenaikan suku bunga biasanya membuat biaya pinjaman itu menjadi lebih mahal. Biaya lebih mahal maka dapat mengurangi konsumsi dan investasi. Namun di sisi lain dapat menarik minat menabung. Kenapa? Karena kalau misalnya suku bunga naik kan pasti kita jarang kan beli-beli gitu. Nah, terus sehingga minat kita menabung makin besar lagi. Jadi semakin naik suku bunga maka minat menabungnya makin bagus. Oke. Ya, berarti yang saya tangkap di sini berarti sebenarnya kenaikan suku bunga itu ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya ya. Sisi negatifnya itu yang biaya pinjam menjadi lebih mahal sehingga dapat mengurangi konsumsi dan investasi. Namun sisi positifnya itu dia membuat kayak masyarakat itu lebih minat dalam hal menabung karena mungkin ya suku bunganya tadi naik. Jadi mereka disimpan aja uangnya, mungkin kayak gitu ya. Ya mungkin saya bisa bertanya lagi ya Mbak, satu lagi nih. Oke. Kalau menurut Mbak Ines ini ya, apa sih hubungan antara kebijakan moneter dan juga nilai tukar rupiah? Kalau menurut Mbak Ines sendiri ini apa? Kalau menurut saya sendiri nih, kebijakan moneter itu dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah ya. Misalnya nih, kenaikan suku bunga dapat menarik minat investor asing sehingga permintaan terhadap rupiah meningkat dan nilai tukar rupiah juga menguat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atau saya berikan jawaban kepada Mbak Siva. Mbak Siva gimana? Oke ya, sudah sangat jelas sekali. Terima kasih Mbak Ines. Oke, langsung lanjut saja. Baik, saya akan mempersilakan kepada
Mbak Halifa untuk bertanya atau bertanya kepada panelis atau juga saya sebagai moderator. Pada Mbak Halifa saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, melanjutkan, saya akan memberikan pertanyaan kepada Mbak Siva, panelis kedua. Pertanyaannya itu adalah teknologi digital seperti blockchain dan mata uang digital bank sentral atau CBDC dapat mempengaruhi kebijakan moneter tradisional dalam berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertanyaannya adalah bagaimana potensi dan pengaruhnya dalam jangka panjang terkait teknologi digital seperti blockchain ini. Oke, mungkin langsung saja ya saya jawab. Tadi kan pertanyaannya, apa sih pengaruh jangka panjang dari teknologi digital seperti blockchain dan juga mata uang digital bank sentral itu ya? Ya. Oke, yang pertama itu mungkin ada meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah blockchain itu menawarkan sistem pembayaran yang lebih cepat, transparan dan juga aman. Penggunaan blockchain itu dapat mengurangi biaya transaksi dan mempercepat transfer uang yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter, terutama dalam hal distribusi uang dan juga likuiditas. Nah, CBDC yang didasarkan pada teknologi blockchain atau teknologi berdesentralisasi lainnya dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi sistem pembayaran domestik dan internasional. Nah, hal ini tuh bisa mengurangi ketergantungan pada perantara tradisional seperti bank komersial dan mempermudah proses transaksi antar negara. Dan yang kedua itu ada pengaruh terhadap kebijakan suku bunga. CBDC dapat memberikan bank sentral alat yang lebih fleksibel. Untuk apa? Untuk mengatur suku bunga. Nah, bank sentral ini bisa langsung menetapkan suku bunga negatif dan juga positif melalui CBDC. Yang bisa memengaruhi perilaku konsumen dan tabungan masyarakat dengan lebih langsung dibandingkan dengan kebijakan suku bunga konvensional. Nah, kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan moneter dengan lebih tepat dan membantu bank sentral menanggapi perubahan ekonomi lebih cepat dan lebih efisien. Nah, mungkin itu sih menurut saya dari pertanyaan pengaruh jangka panjang teknologi digital seperti blockchain dan mata uang digital bank sentral tersebut. Bagaimana kepada Mbak Halifa? Apakah jawabannya bisa diterima atau bisa Baik, cukup dimengerti. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Halifa dan juga Mbak Siva yang telah memberikan jawaban dan juga pertanyaan. Lanjut nih, sekarang gantian moderatornya yang menanya kepada Mbak Halifa. Bagaimana sih bank sentral dapat menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah maraknya penggunaan mata uang kripto dan aset digital lainnya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator, yang dimana bagaimana bank sentral dapat menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah maraknya penggunaan mata uang kripto dan aset digital lainnya. Mungkin di sini ada beberapa poin. Oke. Ada 4 poin mungkin yang bisa saya jawab. Oke. Yang pertama itu adalah pemantauan dan regulasi, yang dimana membangun kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif untuk aset digital, termasuk definisi, klasifikasi, dan persyaratan lisensi bagi penyedia layanan aset digital. Lalu yang kedua, mungkin kerjasama internasional, mengkoordinasikan upaya regulasi dengan bank sentral negara lain untuk menciptakan standar global yang konsisten. Mungkin yang ketiga, pemantauan pasar, yang dimana melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap pasar aset digital untuk mengidentifikasi potensi risiko sistematik. Lalu yang ketiga adalah yang keempat, mitigasi risiko atau pengelolaan risiko likuiditas, yang dimana memastikan lembaga keuangan itu memiliki likuiditas yang cukup
untuk menghadapi potensi penarikan dana secara besar-besaran akibat fluktuasi harga aset digital. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mbak Liva pertanyaan saya dan juga jawaban yang telah diberikan Mbak Liva itu sangat bagus sekali. Langsung kita ke pertanyaan yang kedua kepada Mbak Siva nih. Seberapa penting sih kolaborasi antara bank sentral, lembaga keuangan, dan perusahaan teknologi dalam merumuskan kebijakan moneter yang relevan dan kemajuan teknologi di masa depan? Pada Mbak Siva, saya persilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik. Kolaborasi antara bank sentral, lembaga keuangan, dan juga perusahaan teknologi ya. Nah, dalam di era digital seperti saat ini, yang pastinya sangat berkembang pesat, teknologi itu telah membawa perubahan besar. Di era digital berkembang pesat, teknologi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam cara sistem keuangan beroperasi. Nah, oleh karena itu, sinergi antara ketiga pihak yang telah disebutkan Mbak Ines tadi itu diperlukan untuk menciptakan kebijakan moneter yang efektif. Jadi, antara kolaborasi antara bank sentral, terus lembaga keuangan, dan juga perusahaan, mereka itu bisa menciptakan sinergi yang efektif. Nah, responsif dan juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa alasan mengapa sih kolaborasi dari ketiga itu sangat penting. Nah, mungkin sebenarnya sangat banyak sekali ya. Kenapa ketiganya itu sangat penting, jika sangat memberikan manfaat yang sangat besar jika ketiganya mampu berkolaborasi dengan efektif dan efisien. Nah, tapi di sini saya hanya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman tentang dampak teknologi terhadap ekonomi. Maksudnya bagaimana? Nah, bank sentral itu membutuhkan wawasan mendalam tentang bagaimana sih teknologi seperti fintech, blockchain, dan juga mata uang digital bank sentral atau yang biasa disingkat dengan CBDC itu mempengaruhi arus uang, pengelolaan likuiditas, dan juga perilaku konsumen. Nah, kolaborasi dengan lembaga keuangan dan juga perusahaan teknologi itu memungkinkan bank sentral itu untuk lebih memahami di mana pasar keuangan digital yang baru, termasuk perubahan dalam sistem pembayaran, inklusi keuangan, juga potensi disrupsi yang diakibatkan oleh inovasi teknologi. Nah, lembaga keuangan itu juga memiliki pemahaman tentang bagaimana sih teknologi ini berinteraksi dengan model bisnis mereka, termasuk pengaruh terhadap operasional harian dan pengelolaan risiko. Dengan kolaborasi, mereka bisa, dengan kolaborasi ketiganya tadi, mereka itu hilang. Kok hilang sih? Kolaborasi juga memiliki termasuk pengaruh terhadap dengan adanya ketiganya tadi itu mereka berkolaborasi, mereka itu bisa membentuk bank sentral yang merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua itu dengan adanya kolaborasi dari ketiganya, mereka itu bisa menghadapi tantangan keamanan dan juga regulasi. Perusahaan teknologi itu memainkan peran penting ya dalam mengembangkan solusi inovatif untuk keamanan dan pengelolaan data di dunia digital. Bank sentral dan lembaga keuangan itu perlu berkolaborasi dengan mereka untuk memastikan bahwa kebijakan moneter dan regulasi yang diterapkan dapat mengantisipasi resiko-resiko terkait teknologi seperti cyber attach, penyalahgunaan data pribadi, atau penipuan dengan kerjasama antar bank sentral. Nah, lembaga keuangan dan perusahaan teknologi regulasi bisa dibuat lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat ini. Nah, ini membantu menciptakan kebijakan yang mengimbangi inovasi tanpa mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan nasabah. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, ini untuk yang terakhir, itu ada mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan kebijakan moneter.
Nah, ini maksudnya bagaimana? Semakin banyak digunakan untuk memprediksi tren ekonomi dan mendukung keputusan kebijakan. Nah, perusahaan teknologi itu dapat membantu bank sentral dan lembaga keuangan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi ini dengan lebih efektif, misalnya melalui penggunaan algoritma AI untuk menganalisis data ekonomi secara real time atau memantau pergerakan pasar untuk menentukan kebijakan suku bunga yang lebih tepat. Nah, kolaborasi dari ketiga itu memungkinkan sebuah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan ketetapan dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan moneter, seperti pengelolaan likuiditas, stabilitas sistem keuangan, dan juga pengawasan inflasi. Nah, mungkin itu sih jawaban dari saya. Bagaimana Mbak Ines? Wah, jawabannya sangat panjang sekali ya. Terima kasih sekali lagi pada Mbak Sifwa yang telah menjawab pertanyaan saya nih. Kemudian nih untuk pertanyaan selanjutnya, ini sekaligus pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sih perbankan dapat menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan pelindungan terhadap data pribadi serta privasi pada nasabah dalam sistem digitalisasi finansial? Pada Mbak Maura, saya persilakan untuk menjawab. Oke, pertanyaan sangat menarik. Tentunya ini juga memang sangat penting sekali ya untuk nasabah maupun untuk suatu bank sentral. Nah, karena keamanan data itu memang sangat penting sekali, bukan hanya untuk nasabah, tapi emang keamanan data itu memang sangat penting sekali. Nah, perbankan itu harus menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan data pribadi dan privasi nasabah untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan memenuhi regulasi yang berlaku. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa langkah yang dapat diambil oleh sektor perbankan untuk menjaga kayak privasi nasabah, data pribadinya nasabah kayak gitu. Nah, yang pertama itu mereka bisa mengadopsi teknologi keamanan yang canggih. Nah, perbankan itu dapat menggunakan teknologi seperti autentikasi dua faktor atau blockchain untuk melindungi data nasabah selama transaksi dan penyimpanan. Nah, nanti dia para perbankan itu dapat menggunakan teknologi tersebut, teman-teman, agar data nasabah itu tetap aman saat melakukan transaksi atau pokoknya saat digunakan maupun tidak digunakan, dia akan aman. Nah, yang kedua itu ada penerapan kebijakan privasi yang ketat. Nah, perbankan itu menerapkan kebijakan privasi yang lebih ketat lagi. Nah, bank itu harus memiliki kebijakan privasi yang jelas. Mereka harus jelas, harus terstruktur atau harus termanajemen dan transparan mengenai bagaimana sih data nasabah dikumpulkan, diproses, dan juga dibagikan. Nah, kebijakan ini harus mematuhi regulasi seperti peraturan perlindungan data umum atau sering disingkat dengan GDPR di Eropa atau peraturan serupa di negara lain. Nah, negara lain itu juga sudah menerapkan keamanan penerapan kebijakan privasi yang ketat untuk menjaga privasi atau data pribadi nasabah. Nah, yang ketiga itu ada pembaruan sistem keamanan secara rutin. Nah, itu maksudnya sistem keamanan harus diperbarui secara berkala. Jadi dia itu tidak kayak harus ada evaluasi, harus ada pembaruan, mungkin tergantung kebijakan dari perbankan sendiri ya, mungkin 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Nah, itu harus diperbarui secara berkala untuk melawan ancaman siber yang terus berkembang. Nah, ini termasuk pembaruan perangkat lunak. Nah, itu untuk pemantauan terus-menerus dan audit keamanan. Terus yang keempat itu ada pelatihan dan kesadaran keamanan. Nah, memberikan pelatihan kepada karyawan itu sangat penting ya, dan nasabah mengenai potensi ancaman digital seperti phishing, malware, dan penipuan online untuk mengurangi resiko kebocoran data. Nah, itu harus ada pelatihan antara seorang karyawan dan juga seorang nasabah. Nah, mereka itu harus sama-sama sadar bahwa keamanan itu memang sangat penting, harus lebih berhati-hati lagi karena sekarang itu banyak sekali ya kayak penipuan online untuk mengurangi resiko kebocoran data. Nah, kalau data itu udah bocor, nah itu sangat bahaya sekali. Nah, terus yang terakhir itu ada yang namanya kolaborasi dengan regulator. Maksudnya bagaimana? Perbankan itu harus bekerja sama dengan badan regulator untuk memastikan
bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku, yang telah ditetapkan. Nah, ini termasuk penggunaan audit eksternal dan laporan tahunan untuk menunjukkan kepatuhan. Nah, nanti setiap tahun itu harus ada kayak laporan tahunan itu loh, untuk melaporkan bahwa perusahaan tersebut, bank tersebut itu telah melakukan kepatuhan sesuai data yang telah berlaku kayak gitu. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya nih Mbak Siva. Langsung saja saya akan memberikan kesimpulan atau poin-poin nih ya dari semua presentasi atau diskusi yang kami lakukan. Masa depan kebijakan moneter di era digital sangat menghadirkan tantangan dan peluang yang signifikan nih bagi perbankan dan lembaga keuangan. Dengan munculnya teknologi baru seperti vintage, blockchain, dan mata uang digital, kebijakan moneter harus beradaptasi untuk menjaga stabilitas ekonomi sambil mendorong inovasi. Bank sentral seperti Bank Indonesia perlu mengembangkan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa menghambat pertumbuhan. Inklusi keuangan menjadi fokus utama terutama dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Melalui program-program seperti kredit usaha rakyat atau KUR. Selain itu, pemanfaatan data besar dan analitik dapat meningkatkan layanan perbankan dan pengalaman nasabah. Kerjasama antara sektor publik dan swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital, meskipun terdapat tantangan terkait keamanan siber dan privasi data. Adaptasi yang tepat terhadap teknologi baru akan memastikan bahwa kebijakan moneter tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah. Baik, terima kasih, itu kesimpulan yang bisa saya berikan.